Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat berjumpa kembali di Richie Skari Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari YouTuber Kijam Sky, yaitu Pak Farhan. Selamat malam Pak Farhan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak Farhan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Farhan, kita bincang santai aja malam ini Pak Farhan. Iya, oke Pak. Ya, sehubungan dengan bagaimana channel kita sebagai konten kreator atau sebagai yang membuat video-video ide kreatif tentu mempunyai suatu langkah-langkah atau tahap yang harus kita jalani. Yang ingin saya tanyakan Pak Farhan, itu yang pertama kali kita, apa langkah kita untuk membuat channel tersebut Pak Farhan? Oh baiklah, terima kasih kepada Bapak Richie Skari Channel yang telah memberikan sambutan hangatnya pada malam ini, sahabat semua. Jadi sesuai yang ditanyakan oleh beliau tadi, langkah-langkah yang kita siapkan ya untuk membangun channel. Ya sebetulnya itu merupakan langkah awal seperti semangat kita, niat yang utama buat konten kreator pemula ya. Kalau nggak ada niat ya sulit lah kita mengembangkan. Betul. Nah, jadi ini menarik pertanyaannya. Iya. Langkah-langkah awal seperti persiapan alat, seperti koneksi lah, HP yang mempunyai kapasitas bagus untuk pengambilan gambar, seperti mikrofon, dan bagus itu untuk menangkap suara yang ada di dalam hasil rekaman kita tadi. Nah, itu tak lepas dari alat-alat. Tapi yang paling penting yang akan kita sampaikan pada malam ini yaitu ide kreatif. Nah, itu dia Pak Richie. Ide kreatif lah yang akan memunculkan langkah-langkah indah itu. Ide kreatif, berarti saya tangkap dengan pembicaraan Bapak Farhan tadi. Ide kreatifnya yang bagaimana itu Pak Farhan supaya kita bisa ditetapkan sebagai partner di YouTube? Nah, jadi ide kreatif itu beraneka ragam. Misalkan kita ingin membangun channel hiburan, seperti channel Bapak ini kan channel pariwisata ya. Nah, tentunya tak lepas dari pemandangan alami dan natural yang membuat video kita tadi berdurasi singkat tapi indah gitu. Nah, berbeda jika kita membuat konten musik, itu nuansanya beda lagi. Nah, jadi untuk memunculkan ide kreatif seperti pariwisata tadi, tentunya kita memiliki view yang alami ya. View yang indah Pak, ya? Nah, yang bisa memanjakan mata kita. wah itu dia Pak, seperti yang apa yang telah Bapak bikin sebelumnya, itu luar biasa itu Pak, pemandangannya Pak. Jadi penonton itu terbawa gitu. Jadi Pak, di samping tadi tema kita di bidang wisata, apakah bisa di bidang informasi atau di bidang traveling, bisa kita satukan ke dalam suatu topik kita itu Pak, di dalam channel tersebut? Sebetulnya YouTube nggak masalah Pak, tetapi kalau dikaitkan dengan algoritma YouTube itu, pada saat menonton channel pariwisata yang sebelumnya dan video selanjutnya Bapak punya video informasi atau berita, nah itu sebenarnya kan berbeda background Pak, berbeda latar belakang dari video tersebut. Nah, jadi hasilnya nanti berbeda Pak. Berbeda Pak ya? Berbeda dia, karena penonton tadi cenderung ke arah pariwisata dan akan direkomendasikan lagi oleh pihak YouTube ke video selanjutnya dan bernuansa pariwisata juga Pak. Pariwisata Pak ya? Iya, jadi sinkron dia Pak. Iya. Tapi
yang sepanjang saya jalani di channel saya itu, Ya. di samping pariwisata juga ada di bidang kegiatan-kegiatan lainnya sifatnya yang dari negari kita. Itu tujuan saya dari channel itu bertujuan untuk mempromosikan wilayah kita, mempromosikan nuansa alamnya. Itu kan sebenarnya kan bisa juga tuh Pak, atau bagaimana ya? Kalau kita sinkronkan ke situ, bisa juga Pak. Dia ada yang menyangkut istilah pada saat kita memasukkan nama daerah. Nah, di situ sinkronnya. Nama daerah Pak ya? Nama daerah. Berarti alhamdulillah dengan Bapak bilang tadi itu di bidang pariwisata, kita masukkan juga di bidang promosi wilayah, termasuk dengan traveling, itu berkemungkinan bisa Pak ya? Bisa itu, Bisa, sinkron juga deh itu Bisa Pak. disinkronkan Pak. Oke Pak. Yang selanjutnya Pak, yang saya tanyakan, setelah kita membuat video tersebut, ya Pak ya, dari beberapa konten yang sekian banyak Pak ya, yang perlu saya tanyakan pada Bapak, setelah kita membuat konten itu, bagaimana caranya kita untuk mengejar katakanlah subscriber atau jam tayangnya, berapa subscriber atau jam tayangnya persyaratan untuk dijadikan ke partner YouTube? Ya. Itu merupakan pertanyaan yang bagus Pak. Nah, banyak sekali konten kreator pemula yang tidak menyadari Pak. Kenapa? Target yang disediakan YouTube itu seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu peraturan lama Pak. Dan Lama Pak ya? iya, jadi kita harus memenuhi target tersebut dalam 365 hari terakhir atau 1 tahun. 1 tahun Pak ya? Iya. Nah, jadi jika video yang ada dalam channel Bapak 10 unit Iya. video, tapi usia video tadi melebihi 12 bulan terakhir, Iya. misalkan katakanlah lewat 2 bulan dari umur yang ditentukan pada saat diajukan monetisasi, nah itu tidak terhitung lagi Pak. Tidak terhitung? Tidak. Berarti dalam 365 hari itu aja yang dihitung Pak? Iya, itu aja yang dihitung Berarti kalau Pak. tidak mencukupi 365 hari, seandainya tidak terkejar subscriber dengan jam tayang tadi itu, kembali ke awal lagi atau ada lanjutan? Jadi perhitungan dalam sistem YouTube itu berapa video yang memenuhi Iya. 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir, Iya. itu masih masuk kategori perhitungan. Kategori Pak ya? Nah, masih masuk dia Pak. Jadi jangan khawatir jika video yang telah kita buat tidak dihitung semua. Oh, bukan, salah itu Pak. Oh gitu. Jadi dengan adanya video yang kita buat secara berdekatan, itu Iya. akan membantu Pak. Itu solusinya Pak. Oh gitu Pak. Oke Pak. Selanjutnya itu di bidang video dengan durasi sekian subscriber dan sekian jam tayang, kita harus cepat memenuhi sebagai partner YouTube. Kemudian selanjutnya Pak, yang saya tanyakan dalam pembuatan video itu, apakah kategori kita yang bisa atau yang kena teguran dari YouTube itu kategorinya kategori di bidang musikah atau di bidang apakah tuh yang saya tanyakan semua Pak? Jadi itu merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube seperti pelanggaran klaim hak cipta, teguran komunitas. Iya. Nah, contohnya seperti video yang kita buat tetapi mengandung unsur bagian dari video orang lain seperti musik. Iya. Apabila itu kita cantumkan ke dalam video kita, dan maka itu akan terdeteksi sebagai kepemilikan orang lain. Nah, Iya. maka itu yang terjadi notifikasinya bahwa video Anda mengalami klaim hak cipta dari pihak Sianu katanya. Nah, itu Oh, Pak. gitu. Berbeda dengan teguran komunitas Pak. Apa itu? Seperti video yang kita upload yang mengandung unsur berdarah, Iya.
seperti kecelakaan, pokoknya yang ada unsur berdarah, yang unsur kekerasan lah, Pak. kekerasan. Ya, Nah, itu biasanya terjadi teguran komunitas, Pak. komunitas, Pak. Ya. Nah, jadi mau tak mau video tadi harus dihapus pribadi atau terhapus sendiri oleh laporan komunitas. Komunitas, Nah, itu Pak. Ya. Pak. Ya. Berbahaya, Pak. Oh, berarti kita harus hati-hati juga untuk mengupload video, mana-mana yang dilarang, mana-mana yang Iya, Pak. buat dalam aturan sebagai video yang ada di YouTube harus kita jalani, yang kita patuhi Iya. semuanya yang ada di peraturan-peraturan yang ada di YouTube ya, Pak. Ya. Tetapi Pak, satu lagi Pak, Oke. apabila video kita terkena teguran komunitas Pak, Iya. itu hilangnya dalam 6 bulan Pak biasanya Pak. Hilang 6 bulan. Apabila channel kita masuk dalam proses peninjauan, itu akan sulit Pak. Karena kita masih berada di suasana teguran komunitas dalam 6 bulan. Apabila dalam 6 bulan kita tidak mengulangi hal yang sama, Ya. teguran tadi akan hilang Pak. Hilang. Kan hilang, Pak. Ya. Hilang. Berarti bagaimana cara memperbaiki supaya dia hilang tersebut bisa kita timbulkan, kita munculkan lagi? Apakah bisa jalan-jalan yang lainnya, Nah, jadi upaya yang lainnya? upayanya Harus kita cuma lakukan. itu Pak. Jadi kalau video kita berhasil terhapus cepat, teguran komunitas kita tetap jalan, tapi risikonya kecil Pak. Kecil, Pak. Ya. Nah, Oke, Pak. Tadi kita membahas mengenai bagaimana membuat channel YouTube, bagaimana kita mengejar jam tayang atau subscriber, terusnya bagaimana pelanggaran yang kita hindarkan dari platform YouTube tersebut. Dan selanjutnya kita tanyakan lagi, Pak, setelah kita memenuhi jam tayang atau subscriber tadi yang telah ditentukan oleh YouTube, apa langkah-langkah selanjutnya yang harus kita tempuh lagi, Pak? Ada tahap-tahapnya. nah, jadi pada saat kita memenuhi target yang diminta oleh YouTube seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu akan masuk ke dalam fase proses peninjauan ini Pak. Peninjauannya. Nah, jadi dalam proses peninjauan tadi kita harus lebih teliti lagi Pak, mana-mana video kita yang rasanya Ya. mengandung bagian-bagian kepemilikan orang lain, itu contohnya Pak, dan Iya. itu akan mempengaruhi itu Pak dalam peninjauan. Peninjauan, Pak. Ya. Iya. Selanjutnya, Pak, kita akan membuat konten. Setelah di-upload, tentu kita mempunyai ada setting-settingan yang harus kita penuhi Iya. supaya kita dapat direkomendasikan oleh YouTube. Apa-apa saja yang harus kita lakukan setelah kita upload dalam pembuatan video tersebut, seperti contoh hashtag sama keywords, Oh iya. SEO-nya atau gimana nya. Nah, itu sangat mempengaruhi kualitas video kita setelah kita upload itu Pak. Ya. SEO itu istilah dari YouTube, artinya search engine YouTube itu Pak. Nah, jadi itu akan mempengaruhi kategori pencarian itu Pak. Iya, iya. Ini menarik Pak. Kenapa channel orang yang baru dengan channel orang yang besar bisa saling berkompetisi? Ya. Nah, di situ kuncinya Pak. Jika kita tepat memilih kata kunci tag, Iya. keyword yang kita pilih, itu kita bisa bersaing dengan channel besar Pak. Jadi YouTube sekarang memberikan kelonggaran. Iya. Berarti Pak, berarti kita membuat channel itu bukan asal-asalan, Pak, ya? Oh, enggak Bukan Pak. asal-asalan. Hanya sekedar kita upload, berarti kita biarkan aja. Berarti itu belum disetting dengan baik. Berarti tidak direkomendasi. Belum maksimal Pak. itu, Belum Pak. maksimal itu, Pak, ya? Sulit mendapatkan rekomendasi YouTube itu Pak. Iya. Berarti kita harus pelajari dulu. Nah. Kita bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa menjadi YouTuber yang baik, Pak, ya, dan bisa maju dan berkembang. Jadi Pak, setelah jadi partner YouTube tadi yang kita tanyakan, sekarang kita buat verifikasinya kapan nih Pak?
Verifikasi Setelah itu kita diterima oleh partner YouTube, verifikasi berapa Iya. hari menunggunya biasanya? jadi ketika kita telah diterima jadi partner YouTube, itu kan pertama masuk ke dalam email kita, Pak. Email kita ya. Selamat karena telah bergabung menjadi partner YouTube. Jadi di dalam YouTube dashboard tadi itu kelihatan, Pak. Iya, iya. Jadi ucapan selamat dan model tampilannya itu beda, Pak. Beda Pak ya? Beda. Iya. Kita santai aja Pak. Kita lanjutkan lagi Pak. Mengenai bagaimana verifikasi setelah kita jadi partner YouTube, kan telah Bapak terangkan Ya. sebentar ini. Selanjutnya apa yang harus kita tunggu setelah diverifikasi itu? Surat apa namanya? Surat yang ini yang telah datang itu? Oh itu, ya ini Pak. Nah ini. Dan ini surat Surat AdSense ini ya. AdSense ya. Jadi surat ini fungsinya Pak, Ya. ketika kita telah dimonetisasi oleh YouTube, artinya kita telah bekerja sama oleh YouTube, Iya. maka surat ini kita verifikasi untuk mendapatkannya. Sebelum surat ini datang Pak, Iya. kita verifikasi dulu alamat dan identitas kita di dalam forum pengisian data tadi Pak. Pengisian itu tadi Pak. Nah, setelah surat ini datang, Iya. fungsi surat ini ada kode PIN di dalamnya, dan ini untuk diverifikasi ke dalam forum tadi Pak. Jadi YouTube itu bertujuan mengirim ini agar kepemilikan channel tadi benar-benar orang sesungguhnya gitu Pak. Berarti sepanjang kita membuat konten udah beberapa tahun, Nah, inilah harapan kita ya Pak ya. Wah, ini Yang dia, Pak. kita tunggu Pak ya. jadi kapan Anda disebut YouTuber? Setelah Anda memiliki ini Pak. Itu Oh, ini, Pak, kata-kata, iya ini surat. Berarti surat yang telah diakui Nah, itu dia Pak. dari mana Pak? Dari daerah Dari Las Vegas nih Pak. Las Vegas Pak ya. Dari Amerika Untuk itu, Pak. Asia perwakilannya di mana nih Pak? Jadi untuk Asia Di kebetulan Malaysia. di Malaysia Pak. Malaysia. Alhamdulillah Ah, pemirsa, kita telah beberapa tahun menjalankan suatu konten kreator. Kalau nggak salah udah lebih 1 tahun Pak ya. ya Aktifnya kira lebih itulah 1 tahun, Pak. ya. Inilah hasil yang kita dapatkan selama ini, dan Bapak ini mungkin udah lama, udah berapa tahun dapatnya ini Pak? Udah 4 tahun Pak ya? Iya itu Pak. Udah sekitar 4 tahun Pak ya. Ya, sebagai informasi pemirsa, seandainya kita membuat konten kreator, tentu kita harus banyak bertanya pada senior yang telah menjalani kegiatan dan telah berhasil mendapatkan suatu surat dan telah disahkan oleh partner YouTube. Semoga ada lagi seterusnya Pak, semoga kita bisa menjadi sebagai motivator-motivator dan YouTuber pemula yang lainnya, bisa menjalankan ide kreatifnya sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk kedepannya. Ini adalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang sifatnya bisa menaikkan suatu kesejahteraan kita di bidang. Nah satu lagi Pak, Ya. fungsi surat ini yang utamanya itu sahabat, untuk kita memverifikasi nomor rekening kita Pak. Verifikasi Pak ya. Jadi kita masukkan ke nomor rekening yang PIN yang ada dalam ini Pak ya. Nah, gitu. jika kita telah memverifikasi kode PIN yang ada di dalam surat ini, Ya. maka terbukalah forum untuk pengisian nomor rekening Pak. Berarti kita menunggu seperti air mengalir. Terusnya kita harus aktif lagi Pak ya. Harus giat lagi untuk Jadi membuat suatu setelah konten kita kreator Pak ya. Iya Pak. Jadi setelah kita mendaftarkan nomor rekening, nah itu udah selesai semuanya Pak, berkas-berkas namanya Pak. Iya iya. Tinggal kita semangat untuk bikin video aja lagi Pak. Ya kita jalani bagaimana seperti air mengalir. Ya. Mudah-mudahan di sini bisa kita itulah bisa mendapatkan pundi-pundi apalah, menambah. Nah, jadi Menambah. nanti kelanjutannya ini Pak,
setelah kita mendaftarkan nomor rekening kita, Pak, Ya. pihak YouTube Ya. akan menghitung pendapatan dari channel YouTube kita. Ya. Misalkan sekarang bulan Februari, Ya. terhitung tanggal 30 Januari kemarin, itu sudah penutupan untuk pendapatan bulan Januari, Pak. Oh, gitu. Dan pendapatan di bulan Januari kemarin, dan itu dimasukkan ke dalam akun Google AdSense kita pada tanggal 10 Februari, Pak. Februari. Nah, kapan pendapatan bulan Januari kita terima? Ya. Apabila pendapatan bulan Januari terpenuhi dengan nominal $100, $100 sekitar berarti 1.400.000 lah, Pak, sekarang. minimal ya. Nah, itu akan masuk ke dalam rekening kita yang telah kita daftarkan pada tanggal 20 sampai 26, Pak. 20 sampai Paling 26. lambat 26, standarnya 23 itu udah masuk itu, Pak. Berarti kalau tidak mencukupi dengan indeks $100 tadi itu, ya, Ya. tapi kita lanjut ke bulan berikutnya. Nah, itu akan ditambahkan ke bulan selanjutnya Misalnya, jika sampai mencukupi, Pak. seterusnya, Pak ya. Ya, nah begitu Berikutnya. siklusnya, Pak. Berarti bisa pencairannya $100, Pak ya. Iya, minimal itu, Pak. Oke. Ah, Itu pemirsa, sebagai informasi kepada kita semua, apa-apa yang disampaikan oleh YouTuber Kejam Sky, Pak Farhan, itu adalah merupakan suatu ilmu, masukan kepada kita semua sebagai motivasi, sehingga kita bisa menjadikan suatu kegiatan-kegiatan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih, Pak. Itu informasi dulu, Pak, yang Iya, Pak. saya pertanyakan. Dan untuk tayangan selanjutnya, apakah ada penyampaian dari Bapak kepada untuk kita semuanya? Nah, itu dia. Mungkin singkat aja, Pak. Iya, Pak. Buat sahabat-sahabat kreator semua yang lagi semangat dalam membuat YouTube, jangan menyerah, semangat terus. Pokoknya apa yang Anda buat itu selagi positif, kejar terus, karena bermanfaat buat orang lain, apalagi buat diri Anda sendiri. Semoga ini dapat menjadi motivasi buat sahabat semua, dan kita ucapkan selamat kepada Bapak Richie Skari Channel atas kedatangan Surat Cinta ya. Ya, terima kasih, Semoga channelnya cepat berkembang, dan jangan lupa di subscribe channel Richie Skari Channel. Iya, itu dia. Selamat. Salam YouTuber. Iya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.